Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 November semakin dekat dan berbagai tahapan pun sudah mulai dilaksanakan. Di studio Kompas TV Palembang saat ini sudah hadir Ketua Bawaslu Sumsel, Bapak Kurniawan, dan kita akan membahas mengenai pengawasan tahapan pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024 ini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pilkada serentak di tahun 2024 ini, mungkin ada baiknya kita sedikit kilas balik begitu, Pak, ya, mengenai pelaksanaan Pilpres lalu begitu, Pak. Nah, Iya. Bawaslu sendiri melihat Pilpres lalu seperti apa, Pak? Iya, kalau dalam konteks pengawasannya pelaksanaan pemilihan presiden itu yang sudah berlalu, ya alhamdulillah untuk Sumsel aman dan bisa berjalan dengan baik, ya, termasuk juga tidak ada gejolak ya di Sumatera Selatan karena peran, ya kita akui semua pihak berperan dalam pelaksanaan pemilu kemarin, termasuk juga pilpresnya. Ya Bawaslu memang dari awal kita banyak menyampaikan himbauan kepada masyarakat, juga himbauan kepada pihak yang berkepentingan, misalnya soal ASN, soal netralitas kepala desa, termasuk juga dengan penyelenggara pemilu. Kita sampaikan himbauan kepada masing-masing itu secara rutin. Jadi misalnya ada tahapan, mulai dari tahapan awal pemutakhiran daftar pemilih itu sudah kita sampaikan himbauan. Ya, dan juga kenapa Sumsel relatif aman ya, karena ya pemerintah daerahnya kemarin PJ Gubernur itu memang berperan, sangat berperan dalam mewujudkan pemilu damai. Jadi dengan Sumsel zero konflik itu memang berhasil dipertahankan, termasuk juga kepolisian, TNI juga itu ikut memang proaktif dalam mengawal pemilu di 2024 kemarin. Ya, kita sangat terbantu, penyelenggara pemilu sangat terbantu. Ya. Nah, mungkin apakah ada ditemukan temuan-temuan begitu yang mungkin akan dievaluasi begitu ke depannya oleh Bawaslu Sumsel terkait Pilpres? Jadi memang belum maksimal ya. Ada beberapa hal yang perlu kami evaluasi, terutama terkait soal netralitas. Nah, apalagi pilkada ini kan netralitas itu sangat beririsan ya, karena kepentingannya banyak. Betul. Apalagi ASN, soal jabatan dan sebagainya. Makanya evaluasi kita di pemilu kemarin soal sosialisasi. Soal sosialisasi kita memang belum maksimal. Ada beberapa item yang belum tersentuh. Misalnya soal kembali ke soal netralitas kepala desa. Di pemilu kemarin ada temuan kita kepala desa menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan itu akhirnya ada pemungutan suara ulang kan. Nah, termasuk juga ada di Prabu Muli ada salah satu pemilih itu yang bukan warga situ. Dan yang bersangkutan itu memang dari luar daerah, tapi bisa menggunakan hak pilihnya. Mungkin yang seperti itu yang perlu kita sentuh kan, dengan sosialisasi kita di pilkada ini. Baik. Di tingkat pengawasan, Pak, apakah nanti ada perbedaan sistem di Pilpres? Apakah cukup berbeda di pilkada serentak nanti? Iya, kalau Pilpres itu kan nasional, jadi kewenangan juga beda. Jadi kalau di Pilpres itu kewenangan pengawasan itu mulai dari Bawaslu RI. Ya kalau pilkada ini bisa dikatakan pemilu lokal. Jadi pemilu lokal
dan kewenangan itu ada di kita provinsi. Betul. Ya, jadi yang provinsi ada kewenangan di provinsi, begitu juga kabupaten kota. Dan pelaksanaan pilkada ini dalam konteks pengawasannya dilakukan secara mandiri. Ya, jadi Bawaslu RI itu hanya bertanggung jawab di akhir, setelah pilkada selesai. Itu kalau perbedaannya. Baik. Nah, proses pilkada ini kan sudah mulai berjalan begitu Pak ya. Iya. Nah, untuk saat ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Sumsel? Ya, kalau Bawaslu mungkin tidak jauh beda dengan KPU. Kalau secara internal ya kemarin kita sudah melaksanakan rekrutmen pengawas di tingkat ad hoc, di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa dan kelurahan. Itu sudah selesai. Sudah beberapa bulan melaksanakan tugas karena tahapan sebelumnya itu ada tahapan calon perseorangan. Makanya lebih awal pembentukannya untuk pengawasan calon perseorangan di Sumatera Selatan. Memang ada beberapa yang daftar kemarin calon perseorangan itu, tapi hanya di Kabupaten Lahat yang memenuhi syarat untuk calon perseorangan. Baik. Iya. Baik Pak, kita masih akan lanjutkan lagi usai jeda karena ini sangat menarik bagi perbincangan kita di pagi hari ini. Dan saudara, usai jeda kita masih akan melanjutkan perbincangan mengenai pengawasan pilkada di Sumatera Selatan. Tetap bersama kami di Sapa Sumbasel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Ketua Bawaslu Sumsel, Pak Kurniawan. Baik Pak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di pagi hari ini. Nah, kalau kita melihat tahapan yang sudah dilaksanakan oleh KPU begitu Pak, ini baru saja selesai melaksanakan pemutakhiran data begitu Pak, dan dengan melakukan coklit begitu. Nah, bagaimana Bawaslu Sumsel untuk melakukan pengawasannya Pak? Ya, pelaksanaan coklit beberapa hari kemarin itu sudah berakhir. Dan memang kita dari awal pelaksanaan coklit itu memang kita awasi. Meskipun ya secara sumber daya manusia, Bawaslu ini kan keterbatasan. Jadi satu orang pengawas tingkat desa dan kelurahan itu harus mengawasi pelaksanaan coklit yang mengcover beberapa TPS. Ya, desa dan kelurahan itu kan terdiri beberapa TPS. Itu yang harus diawasi oleh PKD kita, pengawas desa dan kelurahan. Memang kita pengawasan secara melekat, walaupun terbatas kan. Tapi setelah itu kita adakan uji petik. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pantarli itu kita lakukan uji petik kembali. Apakah proses coklit itu sudah dilakukan dengan benar atau seperti apa, itu yang kita lakukan oleh Bawaslu dan jajaran kami di sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Nah, kalau berbicara mengenai tim tadi yang Bapak katakan terbatas begitu Pak, ada berapa tim yang diturunkan ke lapangan? Kalau di Sumatera Selatan kita kan hampir 700-an yang tersebar itu untuk mengawasi pelaksanaan coklit itu. Ya. Mungkin untuk poin-poinnya sendiri Pak, apa saja yang menjadi inti mungkin yang dilakukan pengawasan begitu Pak? Iya, kalau kita mulai dari prosedurnya, prosedur itu misalnya dalam Pantarli itu melakukan coklit, apakah memang dilaksanakan sesuai dengan prosedur misalnya. Kan prosedurnya mendatangi ke rumah pemilih, rumah warga, itu dilakukan coklit. Nah, terus termasuk dokumen-dokumennya. Ya, dalam proses itu dilakukan coklit, dipastikan bahwa yang warga yang ada di dalam KK tersebut memang masih memenuhi syarat atau tidak. Kalau misalnya ada yang meninggal dunia, sudah ada yang meninggal dunia itu makanya perlu dipastikan apakah yang di dalam kartu keluarga ini ada yang sudah pindah ke tempat lain atau sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk menggunakan hak pilihnya. Itu yang secara prosedurnya yang kita lakukan pengawasan. Termasuk juga apakah misalnya stikernya itu ditempel atau tidak oleh petugas coklit.
stikernya ada atau tidak misalnya. Itu yang kita pastikan. Karena itu menjadi penanda juga begitu. Iya, menjadi penanda bahwa rumah ini penghuni rumah ini sudah dicoklit. Ya. Baik. Nah, sejauh ini apakah sudah ditemukan pelanggaran begitu, Pak? Ya, kalau pelaksanaannya sudah cukup baik ya, tapi ada beberapa hal yang laporan dari kabupaten kota, misalnya untuk di Banyuasin itu stikernya kurang, ya. Nah, terus ada lagi yang Pantarli itu tidak yang bersangkutan yang melakukan coklit, tapi menyuruh orang lain misalnya. Itu temuannya seperti itu. Nah, jika ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran begitu Pak ya, Ya. apa yang dilakukan oleh Bawaslu Sumsel? Iya, tentunya kita perlakuannya ya kita koordinasikan dengan KPU kan, untuk mencari solusi bagaimana supaya misalnya soal kekurangan stiker atau yang Pantarli menggunakan joki Pantarli bahasanya ya. Joki Pantarli ini harus ditindak memang. Nah, itu sudah kita sampaikan dari KPU, dari Bawaslu Kabupaten itu menyampaikan ke KPU Kabupaten Kota. Dan itu sudah dilakukan dan termasuk joki tadi kita pastikan lagi pelaksanaannya apa sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ada di peraturan KPU kan. Ya, seperti itu. Nah, dalam tahapan ini Pak, biasanya potensi apa saja yang menjadi pelanggaran, mungkin yang menjadi kekhawatiran begitu Pak? Apa saja yang menjadi kekhawatiran dari Bawaslu Sumsel? Iya, kalau dalam tahapan mutarli ya bahasa ininya, ya yang masih kita khawatirkan itu soal misalnya pemilih yang sudah meninggal dunia tapi masih muncul kan, karena ada problem di surat keterangan. Kan tidak bisa kita mengatakan orang itu sudah meninggal kalau tidak terbukti secara administrasi kan. Harus ada surat keterangan kematian itu dari Disduk Capil. Jadi bahwa memang meskipun kita tahu yang ini sudah meninggal dunia kita tahu, tapi perlu dibuktikan secara administrasi, ya mungkin seperti itu. Dan juga yang masih banyak masukan dari masyarakat ini soal jauh tempat memilihnya jauh dari rumah, karena kemarin kan di pemilu 2024 kemarin, pemilu presiden dan DPR itu karena dibagi. Ya, jadi dalam TPS itu tidak bisa mengcover orang karena dibatasi jumlahnya 300 orang per TPS. Nah, jadi semuanya tidak bisa mengcover itu, akhirnya dialihkan, memilihnya dialihkan ke TPS lain. Ya, memang agak jauh sih. Makanya banyak masukan yang menyampaikan seperti itu. Kalau sekarang kan sudah 500-an lah kalau untuk pemilih di setiap TPS. Memang lebih gemuk dari TPS yang pemilu kemarin. Ya. Artinya ini peran masyarakat juga perlu begitu Pak untuk melaporkan pengawasan. Karena bentuk pengawasan juga tidak hanya Bawaslu tapi juga masyarakat. Betul. Baik Pak, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan usai jeda, dan saudara usai jeda kita masih akan lanjutkan perbincangan mengenai pengawasan pilkada di Sumsel. Tetap bersama kami di Sapa Sumbasa. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbasel, saudara, dan masih bersama saya Bapak Kurniawan, Ketua Bawaslu Sumsel. Baik Pak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, dan mungkin tadi kita membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran begitu Pak. Mungkin kalau misalnya masyarakat ada temuan begitu Pak di lapangan, mungkin ini melakukan pengaduannya kemana Pak? Ya, jadi kalau di Bawaslu kan ada pengawas desa dan kelurahan. Jadi setiap desa itu ada pengawasnya. Jadi silakan kalau ada informasi, silakan disampaikan kepada pengawas desa dan kelurahan kita. Dan juga di tingkat desa dan kelurahan ada PPS kan, yang dari KPU. Nah, itu bisa disampaikan juga ke PPS. Kalau misalnya tidak sempat untuk menyampaikan ke
pengawas bisa langsung disampaikan kepada PPS. Nah, dan itu saya kira masyarakat di desa dan kelurahan sudah tahu ya keberadaan dari pengawas kita ini. Ya. Baik, nah untuk tahapan selanjutnya Pak, apalagi yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Sumsel? Iya, kalau tahapan pemutahiran ini kan panjang, jadi tidak hanya setelah berakhir coklit ini tidak sebatas itu, tapi ada tahapannya secara berkelanjutan itu hingga menjelang pemungutan suara. Nah, untuk tahapan selanjutnya di Agustus ini kita sesuai dengan tahapan KPU itu pendaftaran bakal pasangan calon, yang itu nanti didaftarkan di KPU, berproses, setelah itu baru penetapan yang dilakukan oleh KPU. Baik, Pak. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri Pak, adakah daerah khususnya di Sumsel ini yang menjadi perhatian khusus dari Bawaslu Pak? Iya, kalau berkaca di pilkada sebelumnya di 2018 ya, 2018, 2020 memang ada beberapa daerah yang berpotensi rawan dan konflik antar pendukung misalnya, yaitu Muratara misalnya, Empat Lawang, termasuk juga Musirawas, Banyuasin, Kota Palembang, itu potensi potensi rawannya pasti ada kan. Tapi ya kita selalu koordinasi dengan pihak keamanan. Sebenarnya soal koordinasi aja, soal koordinasi komunikasi dengan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi. Ya, tentunya kan kita antisipasi dulu. Masalahnya seperti apa, antisipasinya nanti seperti apa kan. Nah, tapi yang akan kita pastikan konflik itu tidak dimulai dari penyelenggara pemilu. Betul. Ya, harus kita pastikan itu. Dan secara tegas kami sampaikan khususnya di jajaran pengawas pemilu, jangan sampai potensi itu bermula dari penyelenggara, dari pengawas pemilu. Misalnya ada yang melapor, tidak diterima laporannya, atau ada yang melapor penanganannya tidak lambat. Betul. Nah, itu yang bisa menjadi potensi konflik kan. Akhirnya ada gesekan, ribut. Nah, ini yang perlu kita antisipasi khususnya di pengawas pemilu. Baik Pak. Nah, Bawaslu Sumsel ini juga mengajak media untuk menciptakan pemilu damai. Nah, seperti apa bentuknya Pak? Iya, memang kita ada space untuk media, ya, baik untuk sosialisasi, untuk menyampaikan informasi, dan termasuk juga ada kerjasama antara Bawaslu dengan media. Memang belum terlaksana. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera kita realisasikan kerjasama dengan media. Karena penting media ini sebagai penyebar informasi. Betul. Kalau tanpa media, terkadang informasi di luar media ini informasinya tidak utuh. Artinya ada informasi hoax kan? Hoax, ya, makanya dengan ada kerjasama dengan media, informasi yang kita sampaikan itu diterima oleh masyarakat itu secara utuh. Betul. Ya, mungkin itu. Baik, terakhir Pak, ini himbauan kepada masyarakat untuk ikut dalam pengawasan Pilkada serentak tahun 2024 nanti Pak. Silakan Pak. Jadi kami dari Bawaslu dengan segala keterbatasan kami mengajak masyarakat Sumatera Selatan untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan Pilkada serentak 2024 ini di 27 November yang akan datang. Tentunya peran semua pihak sangat penting untuk mewujudkan pilkada ini bisa berjalan dengan baik, pemilu kada yang bersih, dan yang kita semua harapkan itu pilkada yang damai. Ya, betul. Karena zero konflik itu tetap kita pertahankan di pilkada ini. Saya kira terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Bawaslu Sumsel Pak Kurniawan atas perbincangan hari ini. Semoga ini menjadi pengingat juga bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam Pilkada serentak tahun 2024.
Baik Pak, terima kasih sekali lagi. Ya, Dan terima saudara, kasih. perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Robiansa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.